Sebelumnya kita mulai, kemarin kan kita baru dapat informasi dari pengelola, ternyata jatah pertemuan ekonometrika untuk saya itu hanya 4 kali. 3 kali kuliah, yang keempat sudah ujian. Artinya kita sudah upload bahan untuk regresi berganda. Silakan di download lah, disimarik. Berikutnya tugas, karena tugas itu bagian dari penilaian nantilah. Mungkin dalam beberapa hari Selasa atau Rabu nanti kita upload juga tugasnya. Artinya minggu depan sudah selesai kuliahnya yang ketiga. Sehingga mungkin saya tidak bisa terlalu banyak menguraikan atau menjelaskan sesuai bahan yang tertulis di PowerPoint ini. Tapi saya kira kalau dibaca juga cukup jelas lah. Kita mulai dari sebaran peluang sebelum nanti masuk ke contoh regresi sederhana. Nah, kemarin ada yang bertanya, sebenarnya jawabnya di sini ada sebagian nantilah. Penerapan OLS kita itu kalau menduga regresi yang kita pakai kan dari kuliah ini nanti OLS pendekatannya. Itu udah kuadrat terkecil. Itu ada asumsi yang harus dipenuhi lah. Misalnya sini yang kita cetak tebal lah, tulis tebal, nilai harapan UI ini sebenarnya unsur gangguan dari regresi populasi itu 0. Tidak ada berarti kan tak berkorelasi, mempunyai varian konstan, varian yang ragam. Sehingga nanti B kecil 0, B kecil 1 kita masih ingat adalah SR atau regresi. Sampel penduganya ragam penduga, kalau yang ada topinya berarti ragam penduga populasi, kan? Karena diambil dari data sampel. Kesimpulannya begini, kalau kita menaksir atau menduga titik, itu maksudnya kalau cuma menduga nilai B0 berapa, nanti kan rumusnya ada nih, menduga B1 berapa, selesai sudah sebenarnya. Ya, tetapi kalau melakukan pengujian hipotesis, dalam arti B1 ini sejauh mana keakuratannya untuk menduga beta 1. B1 kan penduga beta 1. Itu perlu tadi asumsinya dipenuhi lah. Dengan kata lain, SR yang sampel untuk menduga BR ini memerlukan sebaran peluang UI tadi yang ada asumsinya. Kita lihat dulu halaman berikutnya. Bentar, nggak terangkat lagi. Nah, asumsi pertama adalah rata-rata, maksudnya atau nilai harapan dari unsur gangguannya 0. Ini kalau dijelaskan nanti panjang lebar lagi lah. Ada gambar 2 waktu kita bicara pengertian regresi pada mungkin PowerPoint sebelumnya lah di atas lihat. Keragamannya konstan. Ini simbol keragaman dengan jenis sigma kuadrat yang nomor 2. Sehingga akibatnya asumsinya harus homoskidastisitas. Nah, lawannya heterokidastisitas. Variannya tak sama. Jadi asumsinya harus homos lah. Yang berikutnya, tidak ada autokorelasi. Ini biasanya berlaku untuk data-data time series lah. Nanti
Bagian saya tidak sampai sejauh itu, cuma nanti ini hanya mengenalkan beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan pendugaan garis regresi dengan pendekatan OLS. Pendekatan lain lagi nanti kan, adanya apa asumsinya. Nah, ini ringkasan dari asumsi ini. Yang ini. Kita lanjut dulu, nanti waktunya mepet ini sebenarnya. 3 sifat dasar tadi OLS, yang tadi mau kita bicarakan. Beberapa sifat dasar, bukan 3 lah. Tidak semua bisa diambil di sini, hanya beberapa kita tunjukkan. Penduganya tidak bias. Kedua, nah, karena ragam itu kan sebenarnya kalau akar ragam itu simpangan. Artinya simpangannya minimum. Konsisten. Yang ketiga, semakin banyak sampel yang dipakai, semakin mengarah ke nilai populasi yang sebenarnya. 4 binol kecil sebagai penduga beta 0, ini kan penyebar normal. Nah, penyebar normal ini kan dalam statistik uraiannya panjang lagi, 5. B1 juga menyebar normal sebagai penduga beta 1. Kita secara singkat saja ini. Berikutnya ini mungkin. Nah, mana ntar lah. 6, ini dilihat dari sebaran kuadrat. Yang ketujuh, menyebar bebas dari ragamnya, ragam penduganya. Karena begini, kalau tidak menyebar bebas berarti ragamnya naik, beta binol B1-nya juga akan berubah kan. Mempunyai yang ke-8, ragam minimum dari seluruh kelas penaksiran takdir. Linear. Nah, menurut teori Magal-Markov, kesimpulannya nanti adalah blue. Penduga OLS itu blue. Blue itu apa? Kan gitu. Dari katanya itu blue itu B-nya base. L-nya linear. Nah, A-O-nya unbiased. Unbiased. Kalau di bahasa Inggrisnya kan unbiased. E-nya estimate. Dimakan berarti penduga linear tak bias terbaik, penduga linear tak bias terbaik. Itu kalau semua tadi sifatnya. Nah, kita masuk ke contoh lah. Salah satu, ada data itu yang warna biru ini sengaja kita bedakan. Ini data Y-nya, data X-nya. Y-nya adalah jumlah yang ditawarkan, X-nya harga komoditasnya. Ini berarti dari data itu sudah jelas nih fungsi penawaran namanya kan, menghubungkan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harganya. Nanti kita menjawabnya bukan seperti ini lah. Tabel 1 ini hanya ingin menunjukkan beberapa sifat regresi tadi. Contoh, kalau sudah kita ketemu nanti garis regresinya, kita masukkan kembali nilai X-nya. 9 misalnya, 12, 6, hasilnya di sini. Ini kan Y penduga. Kita perbesar sedikit lah supaya. Nah. Penduganya 63, padahal nilai sebenarnya 69, berarti ada selisih 6. Ini yang dimaksud dengan residualnya. Yang simbolnya tadi OE. Waktu kita masukkan nilai 12 ke persamaan regresi yang kita temukan dengan OLS. Nanti berikutnya ada persamaannya. Itu 72.
Suaranya rusak, Pak. Ntar, tadi suaranya kurang jelas ya? Halo? Ya Pak, jelas. Baik, Pak. Suaranya jelas aja? Sudah, Pak, tadi yang Jelas berisik-berisik, Pak Pak. sekarang. Oh iya, iya. Ini aduh kayaknya nih WP-nya ini turun naik juga nih. Ya lah. Ya ulang berarti lah. Ini yang kolom ini, kolom berapa ini yang ada Y topi, memasukkan kembali nilai XI, inilah si penduganya. Nah, penduganya ini bisa di atas nilai sebenarnya, bisa di bawah. Kalau di bawah dia positif, kalau di atas nilai sebenarnya dia negatif, seperti 56 dengan 66 ini. Nah, kalau ini dijumlahkan negatif positif, yang ada jumlah di sini kan 0 nilainya, karena ada positif negatif tadi. Nah, salah satu sifat OLS Suaranya hilang, Pak. saya ganti anunya ntar loh. Mudahan bisa membantu ini. Bentar lah, tunggulah. Mau, bentar lah. Kedengaran nggak suaranya lah?
Suaranya kayak Pak. Kedengaran Pak, tapi Menggema Pak, menggema. Ntar ini udah kita ntar dulu lah. Menggema Pak, suaranya menggema. Ya mau. kayak Mbak Eho tuh. Aduh, bentar lah. Bisa jelas lah. Bentar, ada undangan lagi. Bisa. Kedengaran lah. Kedengaran Pak. Gemma. Pak. Masih mendengung kah? Enggak Pak, cuman agak menggema Pak. Menggema. Bentar lah. Enggak, dengungannya masih keras. Enggak, udah mulai kurang. Bisa lah. Iya. Nah, kalau bisa kita lanjut lah. Iya, lanjutnya Pak. Nah, kita langsung ke ini saya kira sudah jelas kalau dikuadratkan itu nilainya 387. Nah, saya nggak tahu kalau kalian dipasang ini, nanti kalau ada keluhan harus iya, nah. Telat. Ya, lanjut. Halaman berikutnya di sebelahnya yang nah, tadi kan soalnya yang warna biru. Saya lihat kembali inilah. Nah, ini menghitungnya pakai rumus. Jadi kita nggak perlu tabel seperti tabel 1 lah. Yang ditanya itu kan duga fungsi penawaran model B0, B1, XI. Nah, ini kalau menuliskannya tanpa topik tadi. Kalau pakai topik, ini bisa nggak perlu pakai residualnya. Hitung koefisien determinasi. Uji beta 0, beta 1 pada tingkat pengujian 1%. Cari elastisitas penawarannya. Arti apa arti ekonominya? Tahap pertama kita harus ini kan makan data Y-nya kita jumlahkan, data X-nya kita jumlahkan. Kita ke sebelah dulu, inilah ya, 756 108. Hasil perkalian X, Y kita jumlahkan. Di sini jelas kan? Nanti kenapa ada Y kecil X-nya nanti dulu lah. Masukkan ke rumus. Ditemukan B1 3,25. Ini yang dimaksud penaksir titik. Artinya tadi kan kalau sampai di situ saja selesai sudah. Tapi kalau kita ingin menguji, tidak bisa sampai di situ, harus memenuhi asumsi-asumsi persyaratan penggunaan ORS. Kira gitulah. Kita cari binolnya. Binolnya ada rumusnya sudah kan ini. Y rata-rata kurang B1 X rata-rata. 33,75. Hasil penduganya 33,75, 3,25 XI. Nah, persamaan ini tadi kita gunakan ke sini. Oh, sebentar, ke data 1 mana? Nanti di atas mungkin lah. Nah, inilah.
Kita masukkan nilai 9 ke persamaan, hasilnya 63. Dan seterusnya. Loh. Ini dalam bentuk simpangan namanya data di sini. Ini nanti akan digunakan dalam pengujian. Loh. Ya. Ini dari mana? Kenapa 6 misalnya? 6, 9 kurang rata-rata. Sudah kita catat rumusnya sebelum-sebelumnya lah. Nah, ambil yang X9 kurang 9, selisihnya 0. Kalau 12 kurang 9, selisihnya 3. Ini kan rumusnya XI dikurang X rata-rata. Atau ini I dikurang I rata-rata. Dijumlahkan 0. Tapi kalau kita kalikan, dijumlahkan 156. Kalau X kuadratkan, X kecil misalnya dikuadratkan, nilainya 48. Lanjut ke selanjutnya. B. Kita ingin menghitung tadi koefisien determinasi. Nah, kita harus mencari nilai kecil dulu. Ini ada rumusnya, saudara. Tinggal masukkan aja. Y besar itu data. Y kecil, masukkan nilainya. Sigma Y kuadrat. Artinya Y-nya kuadratkan dulu. Baru kita jumlahkan, kan? Y-nya tanpa dikuadratkan, baru diangkat dalam kurung pangkat, berarti baru setelah dijumlahkan, kuadratkan. Kalau ini kan bedanya di jumlah dari yang kuadratnya bagi N. N-nya berapa? Tadi N-nya kalau berdasarkan tabel 1 ada 12. Nilainya 894. Kita mencari, ini namanya apa? Variasi total. Ini yang sisa, residual. Ada rumusnya sudah. Kita mendapatkan nilai 837. Persis kalau kita menjumlahkan di tabel ini tadi kan 387. Iya. Nah, lanjut dulu lah. Akhirnya kita memperoleh pi sigma I topi. Ini namanya jumlah kuadrat yang bisa dijelaskan oleh garis regresi 507. Saya kira kalau diperhatikan ini nanti bisa semua lah. Akhirnya diperoleh R kuadratnya adalah 0,5671. Dengan kata lain, kalau dalam persen berarti variasi total jumlah yang ditawarkan dapat dijelaskan oleh variasi harga sebesar 56,71%. Sisanya itu di luar model berarti kan. Yang tadi tergambar oleh ini, oleh residual kuadrat ini. Kita melakukan pengujian. Tadi pertanyaannya, uji beta 0, beta 1. Ini berarti kita menguji ke benar enggak B1 kecil itu sebagai penduga beta 0, B1 sebagai penduga beta 1. Sejauh mana? Dengan kata lain, keabsahannya. Ini yang perlu diuji. Ujinya kan macam-macam. Bisa 1%, bisa 5. Ini pengertiannya, kalau 1% berarti tingkat kepercayaan 99 kan? Ya. Kalau 5% berarti tingkat kepercayaannya 95. 95. Ini gunanya nanti terkait dengan tabel ujinya, tabel T yang sudah sering dapat di lampiran buku statistik lah. Ya. Nah, kita lihat dulu hasil pengujiannya. Hipotesisnya H0-nya sama dengan 0. H1 tidak sama dengan 0. Untuk beta 1-nya sama lah. Artinya kalau H0 diterima, ini berarti sama saja di 0 yang kita duga itu sama dengan 0.
Kalau di sini nanti juga yang diterima H1 untuk beta 1, H0 yang diterima itu berarti B1 yang kita duga tadi nilainya 3,25 itu sama dengan 0 berarti. Proses pengujiannya. Di sini kan ada sigma kuadrat penduga. Ini ragam penduga. Ragam populasi kan tanpa topi nantilah. Gunakan ini tadi yang kita hitung sudah 837. Dengan rumus bisa atau dengan tabel 1. Tabel 1 itu bukan cara penyelesaian yang baik, atau kalau ingin pembuktian teori sebenarnya. Kita gunakan semua rumus untuk nanti penyelesaiannya. Dikurang N-nya ada 12, K-nya itu apa? K-nya jumlah koefisien regresi, ada B0, ada B1. 2 berarti. Hasilnya 38,7. Ini masih berlanjut nih lah. Nah, cari varian atau ragam B0-nya. Rumusnya ada, saudara. Dan di sini kita ulang lagi. Di catatan sebelumnya ada, ini kita ulang lagi. Nah, mencari standar error B0, tinggal mengakarkan ragam atau varian dari B0. Hasilnya 8,277. Varian B1 juga ada rumusnya. Nah, yang harus diingat, di sini ada X besar, ini X kecil. Beda lah. Semua catatan ada, saya kira, di dalam Corwin sudah. Rumus X1, X yang kecil gimana? X besar itu data aslinya maksudnya kan. Ini data aslinya yang kita kuadratkan, X-nya ini prosesnya ini dalam bentuk simpangan namanya nanti deviasi. Nah, dalam tabel 1 terlihat sudah kan ini sigmanya 48. Akhirnya diperoleh 8,273. Ini untuk standar error B0. Di sini rumus yang ragam untuk B1 sigmanya X kecil 1, X kecil I kuadrat, ya kan? Ini nggak ditulis nggak masalah lah sebenarnya. Itu kelengkapan penulisan aja itu. 1/48 berarti kayak di sini. Kali ragam penduganya sama. 0,806. Kalau diakarkan dia menjadi nilai standar errornya. Atau iya, standar error lah. SI. Nilainya 0,897. Lalu dihitung karena tadi kita buat apa? Hipotesis 0. Ya kan, coba kita kembali ke atas sebentar lah. Ini H0 banding beta 0 sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Beda kalau kita kasih angkanya sini setengah misalnya. Rumus dihitungnya berubah nantilah. Nah, karena 0, ini. Kalau setengah ya kurang setengah. Lihat hipotesisnya aja dulu. Kan dibagi standar error, nilai dihitung di 4,07. Nilai dihitung B1 3,623. Tadi yang ditanya, tergantung pertanyaannya nanti lah. Di atas tadi apa yang mau ditanya? Yang ditanya uji, ya dua-duanya diuji pada lipar 1%. Apakah beta 0 atau beta 1? Kita buka tabel di Scadan lah. Nah, pada N12 itu berarti N kurang K kan, derajat bebasnya 10, K-nya 2, N-nya 12 kurang 2, 10 berarti lah. Membacanya di baris ke-10 maksudnya kan. Kita lihat karena ini dua arah. Dua arah itu di mana? Kalau H1
1. Itu kan baik terhadap binol maupun beta 1. Tidak sama dengan berarti itu dua arah. Bisa lebih besar dari 0, bisa lebih kecil dari 0. Nah, dua arah berarti harus bagi 2 dalam membaca tabel. 10% itu berarti 0,1 bagi 2. Membacanya nanti di 0,05. Nah, kalau 0,05 bagi 2 berapa? 0,025 membacanya. Saya nggak bukakan tabelnya, nanti lihat aja nanti terlalu banyak waktunya terbuang gitu kan kalau kita buka tabel. 1%. Yang jelas semakin kecil tingkat pengujian, dengan kata lain semakin besar tingkat kepercayaan, itu lebih besar berarti nilai T-nya. Ya. Ini kalau dari berdasarkan tabel T 1% aja sudah Tidak valid. dihitungnya di atas berarti kan, di atas di tabel. Baik B1 maupun B0. Apalagi dibanding dengan yang 5% misalnya atau 10%. Sehingga kesimpulannya H0 diterima atau berbeda nyata atau signifikan atau tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, untuk B1 ini kan harga berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Misalkan B0 tidak berpengaruh, tidak masalah sebenarnya karena B0 sering bukan hal utama dalam menginterpretasikan garis selisih. Kalau dia B0 itu ditolak, terima H0 berarti 0 kan? Artinya garisnya itu melewati titik 0, itu saja. Karena yang penting itu kemiringan garis. Kemiringan garis itu adalah digambarkan oleh B1. Kemiringan garis dalam ekonomi sama dengan marginal. Nah, kemiringan garis yang menentukan elastisitas. Untuk apa orang menduga fungsi penawaran? Tentu ingin tahu nilai elastisitas penawaran. Dari model itu kan model linear. Tidak bisa kita B1 itu menjadi elastisitas, harus masukkan lagi ke rumus elastisitas, katakan begitu. Ini kan rumusnya nih. di X turunan pertama dari fungsi kali X rata-rata bagi Y rata-rata. Nah, X rata-rata itu dari data, Y rata-rata dari data, B1 diketahui, sudah tadi kan kalau diturunkan persamaan garis regresinya itu diturunkan dari B1 hasilnya. Di X, B1 kali X rata-rata, Y rata-rata ini. Hasilnya 0,464. Nah, ini interpretasinya secara ekonomi dulu. Setiap kenaikan harga barang 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat 0,64%. Ini sebutan dalam teori ekonomi, ini inelastis, karena lebih kecil dari 1. Kalau sama dengan 1, unit term, elasticity. Kalau lebih besar dari 1, itu yang disebut elastis kan. Ini contoh data yang cross section, data bukan time series. Nah, ini data berikutnya time series contoh 2. Data jumlah komoditas chip yang diminta berhubungan dengan harga tahun 1961 sampai 1970. Jumlah dalam satuan ton, harga dalam satuan dolar. Nah, ada 10 waktu, maksudnya 10 unit waktu. Sama saja penyelesaiannya lah. Cuman kalau kita memperhatikan teorinya,
Ini berarti penulisannya Pak bukan Y tanda bawah I, tapi Y tanda bawah T. Itu dalam statistik begitu lah, karena kita menggunakan data time series namanya. Karena ini ada ya. Naik sedikit bentar. Pertanyaannya sama. Tapi di sini fungsi permintaan. Yang harus diingat, fungsi permintaan itu nanti B1-nya harus negatif. Tadi penawaran benar, kan B1-nya positif. Nah, hitung pertanyaan keduanya nih, atau B, hitung koefisien determinasinya, uji beta 1 saja ini dimintakan, itu udah jelas tadi soalnya. Pada per 1%, elastisitas permintaannya itu dan arti ekonominya. Nah, coba jawabnya. Ini yang kita gunakan nanti rumus-rumus simpangan. Nah, di 1 kita menggunakan rumus ini. Bisa dilihat lah. Nah, kita warnai aja supaya jelas. Sigma X kecil T, YT. Kalau I ya, atau semua hilangkan bisa saja sigma X Y, tapi dalam huruf kecil. Di bawahnya sigma X kuadrat. Nah, di sini sudah diperlihatkan sigma X kuadrat itu apa? Rumusnya ada sudah kan? Nah, diulang lagi maksudnya nih di sigma XT sama lah. Nah, sudah ada rumusnya, kita masukkan berdasarkan rumus data X besar diperoleh XT minus 822 atau XY gitu saja supaya ringkas. Sigma XY kecil minus 822, sigma X kuadrat kecil 147,6 bagi, ya kan ini XT bagi X kuadrat. Hasilnya minus 5,569 untuk B1. B2 rumusnya sama seperti sebelumnya. Nah, Y penduga fungsi permintaannya adalah karena kita berbicara hubungan harga dengan jumlah yang diminta, berarti kan fungsi permintaan. Saya bilang harus negatif. Nah, ini B1-nya minus 5,569. Dengan cara yang sama untuk menghitung koefisien determinasi, ternyata nilainya 83,95 dalam persen atau 0,8395. Artinya, saya kira otomatis ini tidak disebutkan lagi bahwa variasi total jumlah yang diminta, karena kan Y-nya permintaan, dapat dijelaskan oleh variasi harga sebesar 84% kalau dibulatkan kan. Sisanya di luar 100% berarti 184 itu tidak bisa dijelaskan oleh model. Pengujian hipotesis. Ini sama saja dengan apa sebelumnya tadi lah. Taruh dulu. Setengah 5 sudah jam. Ya. Kita harus masuk regresi berganda nanti sebentar lah. Varian B1, karena yang diminta diuji hanya B1 kan. Nah, dengan cara rumus sebelumnya sudah ada dituliskan sini juga diulang lagi. Nilainya 0,860.
dihitung B1 minus. Nah ini harus minus ini bisa ditulis dalam harga mutlak 6,475. Kalau tidak dalam harga mutlak ini kan kriteria keputusan dihitung lebih besar dari tabel, maka terima H1. Nah ini tidak bisa kalau itu bunyinya, ini harus terbalik juga. Dihitung lebih kecil dari tabel dalam arti negatif lah. Terima H1. Kan daripada maksudnya begini, min 6,475 itu lebih kecil dari minus misalnya 3,355. Sehingga sering untuk menyederhanakan diberi tanda kurung, ini harga mutlak berarti. Tetap di sini simbol apa? Kriterianya lebih besar. 6,47 lebih besar dari 3,55. Ini tidak perlu dibanding yang di bawah ini kan. Kesimpulannya taraf uji 1% di tabel lebih besar kan. Saya nih, 1% TB1 lebih besar dari tabel. TB1 maksudnya dihitung. Artinya H1 diterima. Harga berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Yang hubungannya negatif. Elastisitas. Elastisitasnya minus 0,81 harus negatif memang kan karena fungsi permintaan. Nah ini kecil sekali nih. Kenaikan harga 1% jumlah barang yang diminta berkurang 0,081%. Tetapi tetap juga elastis. Kita pindah dulu ke bentuk fungsi lah. Linear, kita sudah beri contoh linear tadi ini kan, cuma di sini karena di copy dari buku supaya jangan mengetik lagi, B1 sini B0 sebenarnya, B2 ini B1. Tidak masalah kan ini intersipnya, ini koefisien regresinya yang tadi, yang merupakan slope dari garis regresinya. Nah, slope-nya B2, benar kan? Slope B2. Elastisitasnya harus kita kalikan lagi dengan XY. Ada catatan X di sini, rumus aslinya tuh X bagi Y. Tetapi pendekatannya, kan kalau XY itu berarti nanti X-nya banyak tuh, ada 12 tadi misalnya kalau contoh 1. Pendekatannya makanya dikasih bintang, ini mengambil nilai rata-rata. Ada catatan di bawahnya kalau nggak salah. Nah, ini maksudnya ini pendekatannya menggunakan X rata-rata dan Y rata-rata. Udah kita hitung tadi untuk linear, log linear. Ini belum kita contohkan, tapi tidak perlu sebenarnya. Sama kan? Nah, harus diingat pada log linear, elastisitasnya langsung. Karena slope-nya sudah B2 kali, B2 maksudnya B1 pada core point kita itu, kali Y bagi X. Ini terbalik nih. X harusnya XY lah. Yang pasti ini adalah, ini salah ketik mungkin ya orang. Harusnya XY, bukan YX lah. Karena elastisitas, oh benar saya salah. Slope-nya benar, tapi kalau elastisitasnya langsung B2. Artinya kalau modelnya kita ln Y, ln X, terus gimana ini perhitungannya? Data Y dilonkan, data X dilonkan, baru diproses seperti kita tadi menggunakan rumus-rumus contoh 1 dan 2. Nah, itu nilai koefisien yang diperoleh B1. Di sini kan B2 nih. Langsung menjadi
statistiksitas, bukan harus dikali lagi dengan X bagi Y, X rata-rata bagi rata-rata. Nah, kita tidak membahas ini, hanya dua itu ya. Ini banyak contohnya, elastisitasnya bagaimana carinya, di sini lengkap lah. Ada yang dilonkan hanya Y-nya, ada yang dilonkan hanya X-nya. Dua model ini biasanya digunakan untuk menduga pertumbuhan penduduk, misalnya pertumbuhan macam-macam jenis pertumbuhan lah, pertumbuhan pengangguran misalnya, atau dan lain-lain. Biasanya kalau kita punya data sederitan waktu time series, katakan di BPS punya data itu, kita bisa menduga pertumbuhannya. Dua ini umum digunakan untuk model pertumbuhan. Oke, lah, mungkin mau lihat semua, nanti bisa dilihat situ saja. Saya mau masuk ke sini. Bagaimana kalau menggunakan program komputer kan? Bentar lah, saya kira 5 menit bisa selesai nih. Saya kasih contoh, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah tahu. Kita buka dulu. Nah, kita stop dulu sebentar lah. Nah, ini bentar. Terus bisa dilihat lah Excel-nya. Ini data bisa dilihat Pak. Tampilan dari Bisa, Pak. Excel. Bisa lah. Bisa, Pak. Bisa. Nah, perhatikan sebentar lah. Ini contoh satu, nggak sampai 2 menit selesai nanti kalau pakai program. Nah, klik, nih buka aja Excel atau dicatat aja dulu. Kalau sudah tahu ya enggak perlu. X file, buka, option pilih, add in, diklik. Nah, analisis tompak. Di sini kita conteng, analisis tompaknya oke. Tunggu dulu sebentar lah. Nah, sudah jadi ini programnya. Buka data. Ada analisis data. Klik analisis data. Ini semua program statistik lah. Ada di sini regression. Nah, ya kan? Klik. Tinggal sorot data. Tadi contoh satu ini. Ini klik dulu. Karena ini kita ulang lah. Ini kan input Y rank. Nah, kita input lagi untuk X-nya. Disorot lagi, masukkan simbolnya. Nah, karena kita memasukkan simbol label, klik. Outputnya mau di mana? Ini banyak pilihannya, tapi misalnya confidence-nya 95%. Outputnya klik. Mau menempatkan di mana maksudnya? Misalnya di bawah sini. Nah, sudah. Coba kita oke. Ini hasilnya. Sudah jelas tadi kan? B0 33,75. B1-nya 3,25. T statistik yang kita hitung tadi 4, untuk B0, untuk B1 3, kita tidak perlu membanding sebenarnya ke tabel lagi karena di sini ini yang paling penting di sini lah. Nah, kalau membaca di hasil program statistik yang diolah lah.
V-value 0,00 itu berarti 1% atau 99% masuk. Gimana cara? Kalau misalnya V-value-nya 1,01, itu saja kan 1 kurang 0,01 berarti 0,99. Nah, ini 100 malah kan, tapi nggak ada 100% ini. Berarti dua-duanya, B0 dan B1, pada contoh 1, itu adalah signifikan pada tingkat uji 1%. Nah, kita pindah ke contoh 2. Ini datanya tadi yang permintaan. Data analisis, klik lagi, pilih regresi. Nah, sebelumnya program komputer tuh banyak lah. Kan kalau kita mau ada stat grafik, ada SPSS, ada SAS, ada Minitab. Tapi di laptop kita sudah ada sebenarnya yang di Excel itu ada lengkap. Cuman mungkin nanti yang ditanya kemarin tentang multikolonialitas tidak selengkap di program statistik yang tadi misalnya pakai SAS, pakai SPSS lah, itu langsung bisa dicari nilai diagnosisnya misalnya. Ini apakah pelanggar asumsi lah? Kita kan tidak sampai ke situ lah. Udah kita ulang ini dulu. Regression, oke. Nah ini yang penting diconteng di sini sampai dah. Yang kedua, X-nya. Labelnya sudah, outputnya harus nanti tahu kita di mana letaknya ini kan. Anda di sini misalnya. Bentar, ini. Nah. Tadi kan -5, benar. Ini Y-nya, XEB1-nya, ini B0-nya. Ini T-nya. T-nya 81. Min 6, benar nih min 6, iya. Nah, T-value-nya apalagi ini 0,0000. Artinya kalau diuji 1% saja sudah berbeda nyata atau H1 diterima. Apalagi di bawah 5%, 10% nggak perlu lagi lah. Ada pertanyaan, kita akhiri saja ini adalah kita masuk ke regresi berganda. Bentar. Pak. Ya. Untuk R-square, untuk koefisien determinasi. Saya perkeras suaranya dulu. Ya, silakan. Ya, untuk R-square atau koefisien determinasi itu tadi ada kan ya Pak ya di summary output-nya itu. Sebaiknya kita memakai Saya harus kasih lagi volumenya, Anda. Halo. Ya, boleh. Ya. Nih, Pak, untuk R-square yang ada di Excel itu, Ya. apa namanya, kita memakai R-square apa adjusted R-square-nya yang kita pakai? Adjusted. Adjusted ya Pak. Oke. Pertanyaannya itu. Nanti kita bicara di berganda. Saya jelaskan nanti. Ya Pak. Ya. Kalau itu saja kita langsung ke berganda berarti lah. Cara kita lagi namanya. Kita stop dulu ini.
Nah, saya kira regresi berganda ini yang bisa di-download nanti sudah di mari ada sudah. Namanya berganda itu kan lebih dari satu berganda, mau 10 X-nya mau dan seterusnya lah. Mohon maaf Pak, suaranya dengung Pak. Oh iya. Bentar saya perkecil. Ya, sudah. Jadi saya ulang lah, mau berapa asal lebih dari 2, lebih dari 1 namanya kan berganda tadi. Tapi contoh untuk menjelaskan teori kita hanya 2 lah, X1 dan X2. Fungsinya kan Y, fungsi X1, X2. Ini fungsi regresi populasinya kalau dituliskan lengkap. Nah, mengartikan koefisien beta 1, beta 2 ini sama dengan diferensial sebenarnya. Misalnya beta 1 mengukur rata-rata semua kemungkinan Y dengan asumsi X2-nya konstan dan sebaliknya. Nah, lanjut ke belum keluar. Nah, model penduganya. Nah, ini model penduganya yang sudah dituliskan dalam bentuk random. Y pakai topik itu istilahnya dalam bentuk random tanpa menuliskan E-nya ini kan, errornya. Nah, itu yang dengan cara yang sama seperti sebelum pada regresi sederhana. Ini kita nggak perlu menjelaskan kenapa demikian, maksudnya lah panjang nanti. Nah, yang jelas ini sigma residual tadi yang waktu kita memberikan contoh 1 pada tabel 1 kan itu selisih sebenarnya. Selisih nilai sesungguhnya dengan nilai penduga. Nah, ini yang harus diminimumkan, dicari rumusnya. Kita prinsipnya yang saya cerita begini kan, turunan suatu persamaan dalam diferensial atau derivatifnya, turunan pertamanya itu adalah titik ekstrim kalau kita samakan dengan 0. Ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum kan. Nah, dalam hal ini meminimumkan selisih tadi antara nilai sebenarnya dengan nilai penduga. Nah, kira-kira jelas lah. Nah, caranya, ini kan persamaannya ada 3 variabel parameter dalam fungsi regresinya. B0, B1, B2. Nah, berarti turunannya ada 3 nih. Terhadap B0, nanti terhadap B1, terhadap B2. Samakan dengan 0. Di sebelah ini, nah ini persamaan satunya yang terhadap B0. Setelah diselesaikan beginilah. Terhadap B1 persamaan 2 yang dicetak tebal ini. Terhadap B2 ini 3 persamaan normal namanya. Kalau dalam sederhana kan 2 persamaan normal. Cara menyelesaikannya bisa dengan matrik Cramer lah. Kalau pakai yang sederhana saja itu mudah. Kalau ini banyak sekali nanti ukuran matriknya 4 kali 4. Bentar, ada bingung 5 kali 5. Saya belum lupa inilah. Jelas kalau pakai Cramer panjang. Nah, rumusnya saja sangat panjang. Ini. Coba lihat rumus B1. Semua ditulis dalam bentuk random atau simpangan. Dalam bentuk deviasi. Kita masih ingat kalau Y kecil, X kecil, itu apa? Y kali X kecil atau X kali Y sama saja. Dia kan tukar-tukar nggak masalah lah. Y, sigma Y, X kecil. Itu yang perlu diingat. Sigma X kecil kuadrat. Sigma Y
kecil X2. Ini kan sigma Y X1. Sigma X1 X2. Nah, pembaginya sigma X kuadrat 1, sigma X kuadrat 2, dikurang sigma X1 X2 kuadrat. Bukan menyebutnya bisa salah juga ini. Sigma X1 kali X2. Artinya ini sigma dari perkalian X1 X2 baru dikuadratkan. Sedangkan di sini sigma X1 yang sudah kuadrat kali sigma X2 yang sudah kuadrat. Pembaginya sama lah. Nah, ini ambil dari atasnya. Pembilang penyebutnya. Nah. Kita langsung ke perumusan dari yang huruf kecil ini kan, yang tadi dalam kesimpangan di sebelahnya ada sudah di. Nah, belum nih. Kenapa langsung ke sini lah? Mungkin dicontoh lah. Dicontoh nanti kita lihat supaya jangan terulang. Berikutnya koefisien determinasinya. Untuk bagian kita sudah menyampaikan untuk yang yang sederhana kan. Nah, ini sama saja, nanti ada 3 unsur. Jumlah kuadrat total yang Y simbolnya, jumlah kuadrat yang bisa dijelaskan, yang ada topinya, jumlah kuadrat sisa atau residual. Ini kenapa hilang? Karena sama dengan sederhana itu 0. Kita sudah buktikan tadi bahwa sigma residual itu kan di tabel 1 juga terbukti 0 nanti. Secara persamaan juga lah bisa di. Nah, di SS total sum square yang tadi total jumlah kuadrat total ini explain sum squares jumlah kuadrat yang bisa dijelaskan. RSS ini diisi dual sum square jumlah yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga cara mencari koefisien determinasi itu adalah sebenarnya ISS dibagi TSS. Yang bisa dijelaskan dibagi total. Nah, kalau sama ISS sama dengan TSS itu 100% berarti atau 1. Itu yang secara teoritis tidak mungkin lah. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini sudah jelas. ISS bagi TSS ini ada rumusnya. Nah, rumus I kuadrat. Karena kan Y-nya tidak. Y-nya tetap tunggal, yang lebih dari 1 itu adalah X-nya. Ini rumusnya sama dengan sederhana, bisa dilihat lah. Nah, tapi nanti contoh sudah dituliskan semua. Ini variannya dan kesalahan standar, tinggal diakarkan kan. Ini rumus menghitung T hitung bino TB1 TB2. Ini untuk mencari residual tadi lah. Nah, kita ke contoh aja langsung lah. Data ini menjelaskan fungsi permintaan lagi. I-nya jumlah barang yang diminta, X1-nya harga, X2-nya jumlah pendapatan atau pendapatan konsumen gitulah. Nah, ini kalau dijumlahkan datanya ada 800, ada 60, ada untuk X2-nya sigmanya 8.000. Nah, jumlah permintaan komoditas harga dalam dolar per unit. Taruhlah. Ya, ini ada ini pengolahan. Nah, di sini yang saya maksud tadi rumusnya di sini dimunculkan. X1 kecil kuadrat ada, X2 kecil kuadrat. Ini mengikuti sederhana juga. YX1 ada, YX2 ada sini. X1, X2 kecil ada. Y kuadrat kecil ada.
sama dengan di sederhana sebenarnya. Cuman di sini ada X1, X2, sehingga memunculkan X1 kuadrat kecil, X kecil 2 kuadrat. Kan? Nah, masukkan ke rumus, yang bentuk simpangan kan lebih sederhana nanti untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. I kuadrat kecilnya 3, ini yang disebut tadi jumlah kuadrat total. TSS lah, total sum square. X1 kuadrat kecil 30. X2 kuadrat kecil 1.580. I X1 minus 300. Karena X1 harga harus negatif. I X2 65.000. Di sini min 5.900. Ya, nah. Masukkan ke B1. Rumusnya sudah ketikkan di depan. Ternyata nilainya min 7,18824. Lanjut, B2-nya langsung sini, bentar. Meloncat terlalu jauh nih. Ini B1, terus B2-nya mana? Nah ini, 0,0 atau 4. B0-nya, lihat aja rumusnya lah. Nah, koefisien determinasi ternyata nilainya 0,8643. Sehingga, belum pengujian hipotesis lah. Nah, varian B1 6,5. Diakalkan nanti jadi standar error B1 ini. Di sini ya, standar error B1 2, ini kan varian B2, ini varian B0. Kita akarkan semua menjadi standar error. Nah, ini kesimpulannya. I penduga 111,7 minus, karena nih harga, ini pendapatan kan hubungannya positif. Standar errornya 23,43, 2,55, 0,011. Nah, dihitung, bisa lihat di sini langsung lah, 11,7 bagi 23,43. Karena ini kan B0 kurang 0 bagi standar error. Di sini B1 kurang 0 bagi standar error. B2 kurang 0 bagi standar error untuk dihitung. Nah, ini hasil pembagiannya 4,76 min 2,81 1,27. Nah, kita buat kesimpulannya dulu lah. Kita perbesar aja supaya. Nah, pertama, itu kalau untuk harga lah ini X1 kan nilai dihitungnya min 2,81. Sedangkan di tabel pada 2 arah ini yang 5% 2,365. Masih lebih besar di tabel kan? Turun ke 10. Jangan dibanding 1% lah. Lebih besar lagi. Ini sebentar, ini 2,81. Benar, ini berarti lebih besar dari T5%. Di tabel 5%. Nah, kalau 1% lebih kecil dia, karena 3,49. Nah, untuk pendapatan.
Pendapatan itu nilai dihitungnya 1,27. Nah, 1,27 di sini 1,87 10%. Artinya apa? Sampai 10% diturunkan sudah nilai pengujiannya. Masih tidak signifikan. Turunkan lagi sampai 20%. Nah, 1,4 tidak signifikan juga. Kecuali 25. Nah, begini dulu lah. Dalam data ekonomi, sosial ekonomi biasanya ditoleransi saja sampai 20%. Kalau di penelitian di lab tidak mungkin itu. Dia 95, 99. Itu paling rendah 5%. Nah, malah diharapkan 1 biasanya karena di penelitian lab itu kan bisa dikontrol variasi data yang akan didapat. Tapi kalau sosial itu biasanya sampai 20% masih ditolerir maksudnya menggunakan tingkat kepercayaannya lah. Tingkat pengujian artinya tingkat kepercayaannya 80. Ternyata di sini juga tidak signifikan kecuali mungkin sampai 25. Nah ini tadi yang kita jelaskan yang mau dipertanyakan tadi kan. Koefisien determinasi adjusted. Membandingkan 2 koefisien regresi. Membandingkan 2 koefisien determinasi. Maka diperlukan mempertimbangkan R adjusted-nya. Apa yang membanding? Berarti kita ada punya 2 model yang sama, maksudnya tapi ada baik dependen maupun independennya perlakuannya sama, maksudnya lah. Kalau tidak diperlukan sama juga tidak diperlukan. Karena nanti ada contoh yang bisa menjelaskan. Nah, rumusnya ini kan. Nah, koefisien determinasi adjusted biasanya diberi tanda di atasnya bar seperti ini. Nah, 1 kurang minus dalam kurang 1 kurang R kuadrat nih yang koefisien non adjusted, N kurang 1, N kurang K. Nah, biasanya begini, kalau K-nya lebih dari 1, artinya apa? K tadi kan koefisien regresinya lah, bisa di situ pengartikannya. Maka R adjusted-nya pasti lebih kecil dari R kuadrat. Yang sederhana mungkin nanti nih. Kalau lanjut dulu. Kalau ingin membandingkan, ini kegunaannya pertama di sini. Kalau ingin membandingkan 2 koefisien determinasi, maka syaratnya adalah perlakuan modelnya harus jangan beda. Maksudnya seperti ini. Di sini ln Y, di sini tanpa ln. Boleh, tapi di sini X-nya juga harus dilonkan. Jadi ln Y, B1, ln X1 boleh. Kalau ini kan hanya Y-nya. Nah ini yang menyebabkan ini tidak boleh membandingkan melalui koefisien determinasi. Lanjut dulu lah. Sebelum nanti ada lanjutannya nih. Analisis varian dulu yang mau kita jelaskan di sini. Contohnya sama tadi data yang sudah ada, menghitung ANAPA. ANAPA itu pasti keluar dalam garis setiap pendugaan garis regresi lah. Nah, dia bisa dihitung melalui analisis di koefisien determinasi. Di sini kan TSS, total jumlah kuadratnya, ini total jumlah yang bisa terjelaskan, ini yang tidak bisa. Nah, kita lihat berikutnya. Sini. Nah, ini yang bisa, ini total,
Ini yang bisa terjelaskan selisih antara paling bawah dengan paling atas ini sisanya akibat residual. Degree of freedom-nya, K-nya kan kalau berganda tadi, contoh kita ada 2, ada 3 koefisien regresinya, kurang 1 jadi 2. N-nya ada 10 kalau nggak salah, dikurang 3 jadi 7. N-nya 10 kurang 1, 9. Nah ini mencari nilai tengah. Means lah. Di sini F untuk hijau F-nya. Nah ini bagi ini sebenarnya ini kolom baris pertama bagi kolom baris ketiga. Nah, otomatis atau melalui koefisien determinasi. Tanpa menggunakan ini bisa. Ini yang di bawah ini rumusnya lah. Kita buat catatannya dulu. Tadi penduga kuadrat ini nilainya. Jadi contoh regresi berganda lah. Nah, lihat perhitungan R kuadratnya. Sehingga langsung kita mendapatkan angka di sini. Nah, tadi kan K kurang 1, 2. N kurang K, 10 kurang 3, 7. Dan N kurang 1, 9. Saya kira langsung aja diikuti contohnya pasti mengerti saya kira lah. Nah, F-nya 29,66. Ini kita uji. Hipotesisnya ini belum mungkin terlihat sini lah. Di sini. Nah, ini. H0, beta 1 sama dengan kedua dan seterusnya sampai berapa? 0. H1 tidak semua 0. Artinya salah satu dari B1 atau B2 dalam contoh kita ini harus tidak sama dengan 0. Kalau nanti yang diterima H1. Nah, kembali ke tabel anapannya yang sudah jadi dari mana. Nah, 29,66. F1-nya, ini berarti kolom 2 nih kalau di tabel F lah. Kita tidak membuka tabel F. Ini baris ke-7. Kita tingkat kepercayaannya bisa dibaca nanti. Itu tingkat kepercayaan 0,01, 0,05, 0,10 dan seterusnya ada nih. Ini ambilnya 2 tingkat kepercayaan kan? Tingkat uji maksudnya 1%, ini 2%. 1% saja sudah lebih besar F hitung dari F tabel. Artinya H1 diterima. Dengan kata lain, secara bersama-sama harga dan pendapatan mempengaruhi jumlah yang diminta. Nah, itu akan bunyi kesimpulannya. Hubungan F dan R dulu, ini penting juga saya kira lah. Kalau ditolak, artinya apa? Hipotesisnya itu ternyata misalnya yang diterima H0. Artinya F hitung lebih kecil dari F tabel. Itu tidak perlu dilanjutkan dengan uji parsial, namanya uji T. Karena pasti 0 sudah. Kalau yang diterima H1, H1 diterima berarti kan tolak H0. Dapat dilanjutkan uji secara parsial, uji T. Nah, di sini nanti melihat hubungannya di sini. Kalau R-nya 1 tidak mungkin karena F-nya tak terhingga. Tetapi kalau F-nya 0 dengan kesimpulan terima H0, maka R-nya juga 0. Nah, tidak perlu dilanjutkan berarti. Model itu harus diperbaiki. Nah, sehingga ini tadi yang mungkin perlu sebelum masuk ke matrik, karena saya sudah buatkan tadi contoh. Oh, kami selang kepercayaan. Kepercayaan itu sebenarnya dipakai Excel sudah keluar langsung lah. Maksudnya begini. Kita jadi menduga B1 0,0
0,5091. Nah, ini kalau kita buat selang kepercayaan untuk menduga beta 1, maka nilainya adalah paling kecil 0,42, paling tinggi 0,59. Artinya kita tidak tahu pastinya, tapi bahwa B1 sebagai penduga beta 1 itu selang bawah batas atas bawahnya begitu kan. Nah, apalagi nanti tergantung kalau kita 99%, ini batasnya lebih tinggi lagi. Ini 95 kan. Dari mana tadi yang dari pertanyaan yang mau kita jelaskan tadi lah? Ya nggak ketemu sebentar. Nah ini. Tadi kan tentang yield adjusted. Ini. Membandingkan dua model, ini bisa dibandingkan karena kan yang satu tanpa loan, yang kedua dengan loan, tapi semua variabel dilonkan. Y-loan. Ini fungsi pangkat namanya nih. Beta 1 ini dalam apa tadi waktu kita bicara di sederhana itu bentuk fungsional model regresi ini salah satunya yang disebut dengan double load, atau tadi sebutannya beda-beda, sering textbook memberikan. Kita menggunakan fungsi pangkat. Kalau fungsi produksi ini namanya nanti Koplo-Glass. Karena di sini hasil penduganya B1 langsung menjadi elastisitas. Beda di sini bukan kan? Ini harus diperlakukan lagi, dikali lagi X rata-rata bagi Y rata-rata. Ini langsung. Nah, misalkan R kuadrat adjusted nomor 2 lebih tinggi, apakah lebih baik dari model 1? Model 1 kita hitung regresinya, tapi modelnya ini model regresi populasi lah, penduganya kan otomatis B kecil 0, B kecil 1, B kecil 2, plus di sini kalau mau lengkap. Nah, tingginya R adjusted katanya belum tentu lebih baik, harus dilihat lagi hasil uji parsialnya. Nah, kalau ternyata misalnya di sini adjustednya tinggi nomor 1, tetapi yang signifikan hanya X1. Tetapi waktu kita perlakukan datanya dilonkan yang model pangkat, ternyata misalnya R adjustednya turun, tetapi hasil uji parsialnya semua berpengaruh, artinya B1, B2 adalah signifikan. Itu lebih baik 2 berarti. Kedua, pelanggaran asumsinya. Nah, ini yang penting sebenarnya yang ditanya kemarin. Fungsi regresi. Fungsi produksi saya maksud begini. Itu tidak bisa menghindari multikolonaritas. Akibat multi, pada harusnya multi itu bebas kan? Artinya antara X1 dan X2 itu tidak boleh berkorelasi. X1 naik, X2 naik, itu multi sudah. Nah, salah satu tadi mengurangi multi adalah dengan jalan melonkan. Saya tidak mengajarkan di sini nanti. Diagnosa multi itu gimana? Salah satu contohnya R-nya tinggi, tapi tidak ada signifikan, karena dampak dari multi adalah memperbesar standar error penduga. Sehingga karena standar error penduganya besar, dihitungnya jadi kecil. Bukan angka penduganya benar, tapi standar errornya besar, akhirnya dihitung kecil sehingga dia tidak signifikan. Nah, dengan cara melonkan, ini kan cara mengatasi tadi kemarin itu ya, salah satu mungkin jawabnya di sini nanti, adalah dengan melonkan data. Nah, ini mengurangi tingkat kolonaritasnya antara X1 dengan X2, karena lontar angkanya mengecil kan. Nah,
Ini juga nanti kita lihat pelanggaran asumsinya. Kalau lebih baik model 2, berarti model 2 walaupun R-nya lebih rendah dari model 1, model 2 yang terbaik. Karena katanya kan bukan hanya melihat ininya, tapi harus mempertimbangkan juga hasil uji parsialnya. Nah, berikutnya pelanggaran asumsinya. Saya kira udah jelas lah. Bentar. Kita mungkin sampai di sini dulu lah. Ada pertanyaan lagi lah. Nah, kalau enggak kita langsung ke regresi. Kita kan pendekatan matik nanti minggu depan aja, mungkin terlalu sekalian menjelaskan nanti tugasnya apa. Tugasnya nanti kan kita upload nanti mungkin dalam 2-3 hari ini lah. Ya, ada pertanyaannya lah. Nah, kalau udah coba kita gunakan Excel lagi untuk data ini tadi lah. Bentar, supaya tadi keluar rasanya sebenarnya. Bentar, saya lihat lah. Iya, Excel ini sudah keluar nih. Kita masukkan aja lagi. Nah, cuman datanya kita copy dulu lah. Bentar, nggak mau. Nah, bisa dilihat lah. Sayangnya nih, kita perkecil aja dulu supaya
Kita klik lagi regresi kan. Nah, ini Y-nya hanya 1. Terlalu besar angkanya, mudah-mudahan bisa masuk. X-nya 2, akan sorot keduanya berarti. Labelnya masuk, outputnya. Nah, di mana kita letakkan di bawahnya misalnya. Oh, saya ulang di bawah. Ini terlalu besar, makanya nggak bisa nih lah. Ada yang double. Itu Pak kayaknya ada jeda di antara X1 dan X2 Kenapa? gitu, Pak. Ada kolom F itu di kayaknya ya enggak? Tahu gini aja, dicoba aja lah. Bisa. Sambil dicoba Jadi, gitu. bandingkan nanti hasilnya dengan hitung manual. Bisa lah. Artinya diketik lagi. Ini mungkin karena ada disiapkan dari awal. Ini harus diperkecil ya. Nah. Bentar. Ini enggak muat angkanya kayaknya. Saya coba lagi sekali lah. Ini X-nya sudah. Outputnya. Masih nggak bisa, ntar lah. Let's check input Kalau- range. Kolom F-nya dihapus, Pak. Iya. D sama Kenapa? S. Pak. Kolom F-nya dihapus, itu kan ada jarak antara X1 dan X2. Ada Oh, kolom itu. kosong. D Mungkin sama lah, D, tapi D kayaknya juga. bisa nih. Karena data tadi, ya itu kalau nggak disiapkan dari ini maksudnya. Yang F-nya ada Pak. Yang F, X1. Pak, yang F. Oh, X1, X2. Iya, X1, Kolom- X2 itu kan ada kolom- kolom F lagi Pak. Sebentar ya, ngerti saya. Ini. Itu maksudnya. Iya Pak. Iya. Coba. Oke, ini kita ulang aja berarti lah. Nah, baru ini kan. Oh, Iya, Pak. klik dulu X-nya. Mudah-mudahan, nah. Tekan di sini misalnya lah. Bismillah. Nah, benar. Nah, ya. Nah, ini kan min 7. Benar lah, sudah? Iya. Oke, lah. Nah, kan sebentar aja. Tapi kalau kita pelajari manual, panjang. Nah, di sini ada tadi apa nih? Pendugaan selangnya ada 95. Ini kita apa? Setting dulu semau 199 atau berapa? Value-nya ada. Tadi kan X2 itu pendapatan sampai 20% tidak signifikan. Ternyata di sini 0,24. Artinya harus sampai turun lagi tingkat kepercayaannya atau pengujinya naik ke 25% atau 24. 20 tidak signifikan. Ya, melihat dari value ini lah. Saya kira jelas lah. Siap Pak. Kita akhiri aja, ini sudah 5:30 nih. Ada pertanyaan dulu. Artinya kita nanti minggu depan tinggal paruhnya sedikit berganda tentang pendekatan matrik. Berikutnya kita membahas nanti bagaimana menjawab tugas rumahnya lah. Mudah-mudahan 2-3 hari kita upload ke Simari. Ada pertanyaan yang perlu dijelaskan lagi?
Ini Pak, mungkin mencoba mengingat lagi ketika tadi kita manual kan kita ngitungnya pakai teh hitung ya Pak ya. Sebentar. Saya keras, Pak. Ini saya tadi mendengung. Ya, silakan. Ya Pak, ketika kita tadi mencoba untuk menghitung manual kan kita dengan teh hitung ya Pak ya, teh hitung dibandingkan dengan teh tabel. Ya. Dikatakan tolak H0 atau terima H1 jika teh hitung lebih besar dari teh tabel ya Pak ya. Tolak H0, oh ya benar. Ya, tolak H0 atau terima H1 apabila teh hitung lebih besar daripada teh tabel. Kemudian apabila kita bermain di Excel ini, kan mainnya p-value ya Pak ya. Apa yang belum jelas tadi, berikutnya Pak? Tadi kalau kita manual kan lihat dari teh hitung dengan teh tabel ya Pak ya. Kemudian Ya. ketika kita ke Microsoft Excel itu mainnya p-value ya Pak ya. Saya kurang menangkapnya. Dikerasin sedikit suaranya lah. Ketika mainnya di Microsoft Excel, ini kan apa namanya, ada testard, ada p-value ya Pak ya. Oh ya. Kalaunya p-value ini rasanya sifatnya kebalikan dengan teh hitung ya Pak ya. Kalau p-value ini nanti signifikansinya dilihat dari alfanya ya. Kalau tidak Iya. Nah, jadi kalau kita Nah, paham saya. Yang ditanyakan itu. tinggi, jadi kadang bisa kebalik-balik. Jadi kalau hitung kita lebih besar, p-value bisa jadi lebih kecil gitu-gitu Pak. Bentar. Saya perkecil loh. Pertanyaannya benar lah. Ada T statistik, ada p-value itu kan maksudnya. Iya, betul. Maksudnya p-value itu tidak mungkin selisih begini. Kita tidak perlu lagi sebenarnya membanding dengan T tabel, karena ini sudah terbaca di sinilah. Nah, misalnya X1, tadi berapa persen pengaruhnya? Kita buka dulu sini lah contohnya. Berarti kita masuk lagi ke new share lah sebentar. Mana tadi yang ini mungkin. Nah, kita mau lihat kesimpulan akhirnya apa tadi. Nah ini. Kan untuk yang X1 harga ini ternyata hanya berpengaruh, kesimpulannya lah, pada berapa persen nih? 5. Kan 5%. Nah, oke, kita lihat sekarang pakai Excel. Berarti kita share lagi. Lalu clear lah. Nah, ini tadi 5%. Di sini 0,02. 0,02 itu berapa? 98. Nggak ada 98. Dia turun ke 95. Berarti maksudnya lah, Pak? Iya, Pak. 0,026, apalagi kita bulatkan kan 0,03. 1 dikurang 0,03, hasilnya 97. Iya. Enggak sampai ke 99. Iya. Di tabel itu ada 99, 95, 90, baru ke bawahnya. Sehingga 0,02, 0,03 itu masuk ke 5%. Ya. Benar, Pak? Betul, Pak. Nah, itu aja anunya. Jadi penyimpulkannya jangan, walaupun secara hitungan benar, misalnya tingkat kepercayaannya untuk X1 sebagai variabel harga berpengaruh pada tingkat kepercayaan 98 atau 97. Itu benar.
Tapi nggak ada begitu dalam statistik. Misalnya gugurnya ke 95. Karena taraf uji secara formal kan 99, 95, 90. Nah, nanti diikat ke mana? Nah, mungkin begitu malah. Ya, Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau kita lanjut ke saya kira sudah sudah terlalu sore lah. Tapi kan tinggal sedikit aja bahannya lagi. Kita lebih banyak nanti membahas tugas apa cara menjawabnya. Berarti kan minggu depan menjelaskan penyelesaian kuliah, minggu depannya langsung tugas, minggu depannya lagi ujian kita berarti. Nah, kalau nggak ada kita akhiri berarti lah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Berarti Ya, Pak. kita kembali minggu depan lah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya lah. Pak, Ya, tugasnya Pak. Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tugasnya diupload di Simari ya, Pak ya? Iya, nanti Terima kasih ini 2-3 banyak, hari. Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Yang mudah-mudah aja Pak ya. Ya.